Orang tua yang memiliki sifat yang belum dewasa itu ada, walaupun mereka itu sudah jadi orang tua. Egonya masih besar, artinya masih lebih mentingin diri sendiri dan kadang suka mengabaikan kebutuhan anak. Artinya di sini adalah adanya pergeseran prioritas. Misalnya, kebutuhan mereka selalu terpenuhi. Diusahakan supaya terpenuhi, tapi kadang kebutuhan anak terlewat untuk dipenuhi. Rokok harus ada tiap hari, tapi beli seragam sekolah dinanti-nantiin terus. Lipstik udah habis, harus segera beli, padahal anak butuh beli bahan-bahan untuk tugas sekolah. Bersosialisasi terus, tapi uang untuk biaya kunjungan anak ke industri dicicil. Mementingkan dunia maya, tapi pekerjaan rumah masih bejibun. Cucian piring numpuk, rumah belum disapu dari pagi, makan siang belum siap. Itu dia yang disebut masih membesarkan ego padahal sudah bukan waktunya lagi kan? Orang tua yang masih belum dewasa juga kebanyakan memiliki sikap yang selalu serba bingung, grogi, dan gak bisa bertindak pas lagi ada masalah atau peristiwa. Orang tua yang belum dewasa itu suka bingung, gak tahu harus gimana. Gak jarang mereka jadi stres, sampai pusing atau sakit perut terus-menerus karena grogi dan stres. Dan untuk memutuskan masalah itu dia bingung, takut gini, takut gitu, sampai masalah itu bisa tidak terselesaikan dalam waktu yang cukup lama. Dan cilokonya, kebingungan itu suka disebarluaskan ke anak-anaknya. Nah, ini anak-anak bisa jadi ikut stres nih. Orang tua yang tidak dewasa juga itu biasanya tidak pandai mengendalikan emosi. Bisa aja marahnya meledak-ledak, padahal untuk kasus-kasus yang seharusnya nggak harus marah. Begitupun saat sedih atau tersakiti, maka bisa merasa jadi orang sengsara sejagat raya. Dan dalam pandangan dia itu benar, semua salah. Kadang minta saran tapi disangkal terus dengan banyak alasan. Mengeluh untuk hal-hal yang sama, berulang-ulang, atau malah dia membisu, berharap orang-orang nanti akan tahu dengan sendirinya bahwa dia sedang ada masalah. Begitupun dalam mencurahkan kasih sayangnya, biasanya orang tua yang gak dewasa suka awkward, ya grogi, akhirnya milih flat atau datar, dan biasanya ada ketakutan. Kalau nanti dia mencurahkan kasih sayangnya pada anaknya nanti bisa ngelunjak, atau jadi gak patuh, jadi gak ada jarak antara anak dan orang tua, dan sederet ketakutan lainnya. Orang tua yang gak dewasa juga biasanya gak tahu kondisi anak secara keseluruhan, taunya kulitnya aja. Jadi mereka nggak ngorek atau nggak merasa harus tahu masalah mental anak-anak mereka. Kalau anak udah makan, sekolah, punya gadget, punya motor, sepatu, dan fasilitas lain, dianggapnya udah cukup dong tugas-tugas mereka sebagai orang tua. Tapi mereka itu kadang lupa, mungkin anak mengalami peristiwa yang nggak nyenengin di sekolah. Bisa di sekolah, bisa di kendaraan umum, di lingkungan sekitar, masalah dengan teman, masalah pelajaran, dan lain-lain. Kadang-kadang orang tua suka lupa bahwa anak juga sama seperti mereka, sama-sama punya masalah. Orang tua yang masih childish itu biasanya suka maksa tanpa lihat kemampuan dan aspirasi anak. Misalnya maksa anak harus bisa pintar tuh kayak si A. Maksa anak masuk jurusan di sekolah yang anak itu nggak mau. Udah jelas dia itu nggak bakat di situ, tapi tetap dipaksa aja. Maksa anak yang udah kerja misalnya untuk beliin ini itu, awalnya yang murah-murah, lama-lama ketika dibeliin bisa-bisa nanti jadi yang mahal-mahal. Maksa anak untuk pacaran sama si A aja deh, jangan sama si B. Maksa anak untuk menikah, maksa anak untuk bercerai, dan lain-lain. Nah, ini baru 5 ciri. Gimana? Kita sebagai anak bakal pusing gak kalau orang tua kita childish seperti ini? Efeknya ke anak mungkin merasa diabaikan karena adanya pergeseran prioritas tadi. Lalu ikut stres dengan kebingungan orang tuanya. Merasa malu pada beberapa sikap orang tuanya, jadi mungkin dia akan mencoba menutupinya, bahkan menutup dirinya agar tidak ada interaksi antara teman-teman dengan orang tuanya. Lalu merasa tidak ada tempat untuk dituakan karena mau cerita ini itu orang tuanya juga seakan gak peduli dan gak mau tahu tentang apa yang terjadi pada dirinya. Merubah apa yang bisa dirubah adalah salah satu cara untuk menghadapi orang tua yang childish. Mungkin dibutuhkan cara-cara tertentu untuk melakukannya. Bisa dengan menegurnya dengan lembut, menunjukkan sikap tidak suka, menelaah cerita-cerita masa lalu orang tua yang menyebabkan terbentuknya karakternya sekarang. Terdengar sangat rumit ya. Enggak sih, ketika kita posisikan diri untuk menjadi temannya, maka hal itu bisa berjalan dengan mudah, insya Allah. Lalu cara lainnya kita coba cari orang lain yang bisa dituakan. Itu bisa dari nenek, bisa kakaknya orang tua kita, atau teman-teman kita. Untuk dalam tanda kutip menggantikan peran-peran orang tua yang tidak kita dapatkan.
Lalu cara lainnya yaitu menikmati kebersamaan di poin-poin yang antara anak dan orang tua itu memang cocok. Dinikmati di titik itu. Tidak usah menerapkan azas praduga tak bersalah, bukti, pembelaan diri dan sebagainya ketika orang tua menyalahkan kita untuk segala peristiwa yang terjadi. Cukup iya. Lalu kita menegur dan mengingatkan ketika orang tua tidak berkeputusan dan membiarkan masalah berlarut-larut. Sering berdiskusi dan ngobrol untuk mendiskusikan hal ringan dan berat. Dan diskusi itu bisa menjadi media bagi kita dan orang tua untuk terapi pendewasaan diri bersama. Intinya, sebagai anak yang menghadapi orang tua yang childish, kita lakukan hal-hal yang memang harus dilakukan. Walaupun nantinya orang tua kita akan tidak terima, akan marah, menyalahkan kita, dan sebagainya. Dan kita lakukan itu terus-menerus dengan sabar dan senang hati, karena bagaimanapun mereka orang tua kita yang juga manusia, yang pastinya bisa saja punya kelemahan dan kekurangan.